Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Umi Rahmi dari Svina, dalam mata kuliah Inovasi dan Globalisasi Pendidikan dengan tema Proses dan Strategi Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu kita, Profesor Dr. Nyayo Khadijah SAG MSI dan juga Bapak Dr. Muhammad Isnaini MPD. Oke, dalam proses dan strategi inovasi pendidikan ini, kita pahami dulu kata dasarnya, proses dan strategi. Proses adalah jalannya suatu peristiwa dari awal sampai akhir atau masih berjalan tentang suatu perbuatan, pekerjaan, dan tindakan. Sedangkan strategi adalah upaya individu atau kelompok untuk membuat skema guna mencapai target sasaran yang hendak dituju. Nah, dalam proses inovasi pendidikan, itu yang dimaksud adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi mulai sadar tahu adanya inovasi sampai menerapkan atau mengimplementasikan inovasi pendidikan tersebut. Nah, di dalam sebuah proses inovasi tersebut, agar apa yang kita inginkan itu tepat pada sasarannya, kita membutuhkan strategi inovasi pendidikan. Karena ketepatan penggunaan strategi adalah satu faktor yang ikut menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial tersebut. Strategi inovasi pendidikan ini kita bagi menjadi tiga. Yang pertama ada power coercive atau strategi pemaksaan, yang kedua rational empirical atau empirik rasional, dan yang ketiga adalah normative re-educative, pendidikan yang berulang secara normatif. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait power coercive atau kita sebut sebagai strategi pemaksaan berdasarkan kekuasaan merupakan suatu pola inovasi yang sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah inovasi itu sendiri. Strategi ini cenderung memaksakan kehendak, ide dan pikiran sepihak tanpa menghiraukan kondisi dan keadaan serta situasi yang sebenarnya di mana inovasi itu akan dilaksanakan. Kekuasaan memegang peranan yang sangat kuat pengaruhnya dalam menerapkan ide-ide baru dan perubahan sesuai dengan kehendak dan pikiran-pikiran dari pencipta inovasinya. Pihak pelaksana yang sebenarnya merupakan objek utama dari inovasi itu sendiri sama sekali tidak dilibatkan dengan baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaannya. Para inovator hanya menganggap pelaksana sebagai objek semata dan bukan sebagai subjeknya, yang juga harus diperhatikan dan dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pengimplementasian inovasi pendidikan tersebut. Yang kedua itu adalah strategi inovasi empirik rasional. Asumsi dasar dalam strategi ini adalah bahwa manusia mampu menggunakan pikiran logisnya atau akalnya sehingga mereka akan bertindak secara rasional. Dalam kaitan dengan ini, keberadaan inovator bertugas mendemonstrasikan inovasinya dengan menggunakan metode yang terbaik, valid untuk memberikan manfaat bagi penggunanya. Di samping itu, strategi ini didasarkan atas pandangan yang optimistik. Nah, seperti apa yang pernah dikatakan oleh Benis dan kawan-kawannya, itu di sekolah, para guru menciptakan strategi atau metode mengajar yang menurutnya sesuai dengan akal yang sehat, berkaitan dengan situasi dan kondisi, bukan berdasarkan pengalaman guru tersebut. Di berbagai bidang, para pencipta inovasi melakukan perubahan dan inovasi untuk bidang yang ditekuninya berdasarkan pemikiran, ide, dan pengalaman dalam bidangnya itu yang telah digeluti berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Inovasi yang demikian memberi dampak yang lebih baik daripada model inovasi yang pertama. Hal ini disebabkan oleh kesesuaian dengan kondisi nyata di tempat pelaksanaan inovasi tersebut. Nah, kalau yang ketiga ini, inovasi normatif re-educative, pendidikan yang berulang, adalah suatu strategi inovasi yang didasarkan pada pemikirannya para ahli pendidikan, contohnya seperti yang pernah dikatakan oleh Sigmund Freud atau John Dee, Kurt Lewis. Kemudian mereka itu menekankan bagaimana klien memahami permasalahan pembaharuan seperti perubahan sikap, skill, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan manusia. Dalam pendidikan, sebuah strategi bila menekankan pada pemahaman pelaksana dan penerima inovasi, maka
Pelaksanaan inovasi dapat dilakukan berulang kali. Misalnya, dalam pelaksanaan perbaikan sistem belajar mengajar di sekolah, para guru sebagai pelaksana inovasi berulang kali melaksanakan perubahan-perubahan itu sesuai dengan kaidah-kaidah pendidikan. Kecenderungan pelaksanaan model yang demikian agaknya lebih menekankan pada proses mendidik dibandingkan dengan hasil dari perubahan itu sendiri. Pendidikan yang dilaksanakan lebih mendapat porsi yang dominan sesuai dengan tujuan menurut pikiran dan rasionalitas yang dilakukan berkali-kali agar semua tujuan yang sesuai dengan pikiran dan kehendak pencipta dan pelaksananya dapat tercapai. Selain itu, secara keseluruhan ada beberapa komponen yang harus diperhatikan dalam komponen sistem sosial untuk melakukan inovasi pendidikan ini. Yang pertama, pembinaan personalianya. Yang kedua, banyaknya personil dan wilayah kerja. Yang ketiga, fasilitas fisik. Yang keempat, penggunaan waktunya. Yang kelima, perumusan tujuannya. Dan yang keenam, prosedur. Ketujuh, peran yang diperlukan. Kedelapan, wawasan dan perasaan. Yang kesembilan, bentuk hubungan antar bagaimana mekanisme kerja. Dan yang kesepuluh, hubungan dengan sistem yang lainnya. Dan yang terakhir, strateginya. Oleh karena itu, inovasi menyangkut unsur-unsur atau elemen yang kompleks dan variatif, maka strategi implementasinya pun berbeda-beda sesuai dengan kompleksitas dan variasi dalam paket inovasi tersebut. Karenanya, harus diakui bahwa pola strategi inovasi pendidikan memang sulit untuk diklasifikasikan. Jadi, strategi inovasi pendidikan ini kan dibagi menjadi tiga, dan kemudian bisa diimplementasikan itu terkait kebutuhannya masing-masing. Oke, baik, sekian penjelasan dari saya terkait proses dan strategi inovasi pendidikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.